Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Laga cabang olahraga tinju pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022 di Kabupaten Sinjai berakhir ricuh. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan imbau orang tua mewaspadai gejala gagal ginjal akut pada anak. Center Point of Indonesia menjadi tempat wisata paling terkenal di Makassar. Tempat ini jadi kunjungan favorit baik untuk penduduk lokal maupun wisatawan mancanegara. Menyikapi adanya kasus gagal ginjal pada anak, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menunjuk Rumah Sakit Regional Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai rujukan utama di Sulawesi Selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2022 ini telah tercatat 5 orang anak meninggal dari 8 kasus terduga gangguan ginjal akut. Kasus gangguan ginjal akut ini tersebar di sejumlah daerah di Kabupaten Luwu, Parepare, Sidrap, Maros, hingga Makassar. Pada bulan Oktober, seorang anak dilaporkan meninggal dunia. Selain 1 orang anak yang meninggal dunia, di Rumah Sakit Hima Kota Parepare masih merawat 1 orang pasien anak yang didiagnosa menderita gangguan ginjal. Kondisi pasien anak tersebut telah dinyatakan berangsur membaik. Hingga Selasa kemarin, dari catatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, di periode bulan Juli hingga Oktober 2022 ini telah tercatat 5 orang anak meninggal dari 8 kasus yang diduga gangguan ginjal akut yang telah ditemukan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan meminta masyarakat untuk tidak sembarang membeli obat tanpa adanya resep dari dokter, agar memudahkan pengawasan dan pemantauan kondisi pada pasien. Imbauan ini juga mencegah semakin bertambahnya kasus gagal ginjal akut pada anak. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan juga meminta orang tua atau masyarakat yang mempunyai anak di bawah usia 10 tahun untuk mewaspadai gejala gagal ginjal akut seperti urin yang berkurang dan demam yang disertai gejala batuk dan diare. Jadi kita sudah berkoordinasi sejak awal itu, kita sudah berkoordinasi semua untuk antisipasi, terkhusus stop minum sirup paracetamol dan sejenisnya itu. Kemudian yang kedua, BPOM juga bergerak untuk memperingatkan ke seluruh apoteknya untuk tidak menjual, malah menempel di depan. Kemudian memantau anak-anak kita yang sedang demam, memantau bagaimana kondisi pasiennya. Dan yang paling penting adalah setiap pasien anak yang demam, mohon diperhatikan jumlah urinnya dan kualitasnya. Karena dari gagal ginjal itu kan nampak dari gangguan urinnya yang berkurang atau malah sampai tidak ada sama sekali. Saat ini Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan telah mengumpulkan data secara berkala dari rumah sakit di Sulawesi Selatan. Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar kini ditunjuk sebagai rujukan utama untuk merawat pasien terduga gangguan ginjal. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Center Point of Indonesia menjadi tempat wisata paling terkenal di Makassar. Pemandangan sekitar yang indah serta beragam aktivitas dapat dilakukan di tempat ini. Nah, bagi Anda warga Makassar masih sering mengunjungi lokasi ini, yuk kita simak bersama liputan yang satu ini. Tempat bermain, tempat berwisata, dan tempat olahraga. Beragam kegiatan dapat dilakukan di lokasi ini. Center Point of Indonesia atau yang lebih sering disebut CPI. Selalu menjadi tempat favorit baik untuk penduduk lokal maupun wisata mancanegara. Center Point of Indonesia juga menjadi lokasi beribadah nyaman bagi umat Islam. Ada bangunan masjid yang indah dengan 99 kubah yang kini menjadi bangunan melambangkan kota Makassar. Lokasinya tepat pada pusat kota dan memiliki akses jalan yang mudah, yaitu berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Ke sini untuk foto bersama, mengambil gambar dalam rangka acara TSN supaya Esmada 77 juga jadi keren gitu.
Alasan rombongan itu memilih tempat ini sebagai tujuan itu apa? Karena indah. Iya, enggak, karena kita mengambil ikon dari Makassar. Kuba 99 Kuba, itu ikon buat Kota Makassar. Sebagai landmark. Bagi Anda pecinta fotografi jalanan atau street fotografi, banyak foto cantik yang bisa didapatkan dengan eksplor sekitar Center Point of Indonesia. Bagi Anda warga Kota Makassar, yuk tetap jaga kebersihan tempat ini, biar kita semakin nyaman dan bangga akan tempat kebanggaan Kota Makassar yang satu ini. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Kesejukan dan keindahan Danau Matano menjadi potensi wisata Desa Matano di Kabupaten Luwu Timur yang perlu dikembangkan. Desa Matano masuk 50 besar nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Sejuk dan indah, itulah kesan yang dirasakan saat mengunjungi Danau Matano. Salah satu danau terdalam di dunia ini menjadi potensi wisata Desa Matano di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Selain olahraga air, pengunjung juga bisa menikmati peninggalan peradaban masa lalu, kerajinan khas, dan tentunya beragam kuliner yang menggugah selera. Kita juga punya galeri Gamara, tempat menyimpan semua benda-benda peradaban di Matano masa lalu. Jadi kami juga di sini ada seperti kampung nostalgia, dan ini yang paling istimewa kami punya situs Lala atau Bura-Bura. Ada juga situs Pulau Empat. Situs Pulau Empat itu tempatnya orang meneliti, karena di situlah tempat benda-benda atau besi-besi peninggalan zaman dahulu. Saya kira itu keunggulan kami. Homestay itu kita memakai rumah warga. Jadi pengelolanya ada pengelola wisata, kemudian bekerja sama dengan yang punya rumah, tuan rumah. Jadi homestay kami ini sederhana, tetapi pelayanannya itu pasti akan sangat prima bila kita berkunjung ke tempat kami, Desa Wisata Matano. Tim Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf menetapkan Desa Matano masuk dalam 50 besar nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2022 karena memenuhi kriteria penilaian keindahan alam, adat istiadat, keberhasilan menjaga sumber daya air di tengah-tengah tambang yang menjadi daya tarik Desa Wisata Matano yang perlu dikembangkan. Kelebihannya sebetulnya yang harus diangkat adalah kolaborasinya dan kelembagaan. Ada 2 desa yang saya pernah lihat melakukan manajemen risiko. Di satu desa, saya lupa di mana, dengan risiko segala macam dikelola dengan baik. Kemudian kelembagaannya juga oke, dan kerjasama, kelembagaan itu kerjasama ya. Dan juga ada istiadatnya menjaga sumber-sumber air, kemudian sehingga lingkungan terjaga. Jadi di isu pembangunan berkelanjutan, pembangunan wisata berkelanjutan, 3 komponen utamanya seperti ini. 1, memberikan manfaat secara ekonomi. 2, adat sosial budayanya nggak berubah. Dan lingkungannya terjaga. Jadi ada manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi. Itu 3 pilar utama dalam pembangunan wisata berkelanjutan. Pengembangan potensi Desa Wisata Matano bisa meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Saat ini jumlah wisatawan Nusantara melebihi target 700.000 orang. Harapannya tahun depan bisa menembus target 1 juta wisatawan karena potensi wisata bisa menggerakkan potensi ekonomi lokal. Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Timur. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.